Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa yaqulu al-haqqu 'izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bi shahadatika man kadzdzaba bi adkhilhumul jannata bi rahmati ya ولو جاء بالذنب بذل المجهود وواصلك عاجز أن حصم حوات من خصال الكرم والجود الكون إشارة وأنت المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود وجاء رسل من قبلك لكنهم بالرفعات والعلا لك شهود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويقول الحق عزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بشهادتك من كذب بي أدخلوهم الجنة برحمتك. Maka kemudian setelah para malaikat itu menemukan sebahagian hamba-hamba Allah dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka temukan hanya dosa, hanya noda, hanya kesalahan yang sebesar gunung dan tidak mendapatkan apa-apa, kemudian hampir dimasukkan ke neraka oleh para malaikat. Tetapi para malaikat masih berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mereka punya modal satu tok, ya Allah, yaitu ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka Allah pun berfirman, wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasani bi syahadatika man kadzdzaba bi. Maka Allah berfirman, demi keagunganku dan kemuliaanku, tidak mungkin aku menjadikan orang yang bersaksi tentang keesaanku, yang murni menyembahku dengan syahadat, kok aku samakan dengan orang yang mendustakan aku, mensekutukan aku. Tidak mungkin. Oleh karena itu, adkhiluhumul jannata bi rahmati, wahai para malaikat, sekarang masukkan mereka ke surgaku. Sebagaimana hadis kemarin yang telah saya bacakan, yaitu yang dari sahabat Mu'ad, ujung akhir daripada hadis itu adalah, ya Mu'ad, ma haqqul ibad Allah idza hum abadu, apa keharusan Allah yang harus diperlakukan kepada hambanya kalau mereka sudah menyembahnya? Ya Mu'ad, haqqullah ala haqqul ibad Allah idza hum abadu an la yu'adzibu. Kata Rasulullah, kewajiban Allah terhadap hambanya kalau mereka sudah menyembahnya, tidak mempersekutukannya, adalah hendaknya tidak menyiksa. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari. Ini ringkesannya hadis. Lanjutannya, ya azza jawahirul uqud wa khulasatin sirril wujud. Ini terpisah saja. Ini terpisah jadi satu. Jadi satu bab ini. Kalau di kitab saya dipisah. Ya a'azza jawahirul uqud,
insan permata. Wahai semulia-mulianya intan permata. Wa khulasat iksir sirril wujud. Wahai sari mujizat dari rahasia seluruh alam. Madihuka qasilun law ja'a badil majhul. Orang-orang yang tidak memujimu terbatasi, tidak mungkin bisa memujimu sesuai dengan yang sebenarnya. Walau ja'a badil majhul, walaupun dia telah mencurahkan seluruh upaya. Wa wasifuka ajizun an hasri ma hawaita min khisalil karam wal jud. Dan orang-orang yang memujimu, menyebut sifat-sifatmu yang mulia, itu akan menjadi lemah dari menghitung seluruh kebaikan, kemuliaan, kedermawanan. Artinya akhlak Rasulullah, sifat-sifat kemuliaan Rasulullah itu jauh lebih dari itu. Walaupun telah kita tulis dengan tinta, menghabiskan usia kita, tetap saja kata para ahli maulid termasuk dalam kitab Sintul Durar, walaupun telah habiskan tinta untuk menulis tentang kemuliaan Rasulullah SAW, tidak akan bisa. Alam akan terus berjalan. Kesempurnaan Rasulullah SAW masih tetap ada saja sisi-sisi yang belum tergali dan terungkapkan. Al-kaunu isyaratun wa antal maqsud. Al-kaunu alam ini isyaratun, hanya merupakan isyarat bagi keagungan makhluk alam. Allah menciptakan alam seisinya, langit tanpa tiang, bumi yang terhampat tiada batas. Dia cari ujungnya nggak ketemu. Berapa ilmuwan mencari ujungnya bumi, tak bertepi. Semua itu adalah wa antal maksud, untuk menunjukkan keagungan dan kebesaranmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya asyraf man nala al-maqam al-mahmud. Wahai semulia-mulianya manusia yang telah mendapatkan kedudukan yang terpuji. Wa ja'at rusulun min qablika lakinnahum bil-rif'ati wal ula laka syuhud. Dan telah datang seluruh nabi dan rasul sebelum kamu. Mereka lahir mendahului engkau wahai Nabi kita Muhammad SAW. Lakinnahum, akan tetapi mereka semua syuhudun, bersaksi, bil-rif'ati dengan ketinggianmu, wal ula dan keluhuranmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ungkapan kemuliaan ketika menjelang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diungkapkan oleh Syekh Abdurrahman Atibai. Ini ungkapan murni Sahibul Maulid untuk nopo menyambut kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau rasakan. Semua penulis-penulis maulid itu, saya terus para masyayikh itu menulis itu disaksikan dan dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu beliau berkata selanjutnya, ahdiru qulubakum wa ma'syara dzawil albab. Ahdiru qulubakum, hadirkan hati-hatimu wahai para manusia yang memiliki hati nurani. Ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab hatta adilwa lakum ara'isa ma'ani ajallil ahbab. Sehingga bisa aku jelaskan kepada kamu sekalian indahnya makna dari seagung-agungnya cinta Rasulullah, cinta Allah Subhanahu wa taala. Al-makhsus bi asyrafil alqab, yaitu Rasul yang telah teristimewakan dengan kemuliaan panggilan. Panggilan di Ma'mun Rasulullah itu menempati tempat yang paling luhur. Tidak pernah ada panggilan langsung kepada nama beliau ya Muhammad boten-boten. Yang ada julukan ya ayyuhan nabiyyu
Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddaththir ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika. Wahai utusan, wahai nabi, wahai orang yang berselimut, wahai wahai pungkasannya para nabi dan rasul. Panggilannya adalah hanya al-makhsus bi asyrafil alqab, yang menjadi istimewa dengan panggilannya saja paling mulia, tidak pernah dipanggil dengan ya Daud sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya Daud, wahai Daud, ya Musa, ya Adam, wahai Adam. Tapi yang Kanjeng Nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Wonten kata-kata Muhammad tapi bukan panggilan dalam surat Al-Fatah, tapi ungkapan cerita Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya mereka keras, tegas terhadap orang-orang kafir dan terjalin sifat kasih, sifat sayang, sifat saling melindungi bainahum antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan makanya disebutkan ya asyraf al-makhsus bi asyraf al-qab ar-raqi ila hadratil Malikil Wahhab hatta nadhar ila jamalihi bila sitrin wala hijab. Yaitu Nabi yang naik terus menjunjung tinggi ila hadratil Malikil Wahhab, kehadiran Allah Subhanahu wa taala, hatta nadhar ila jamalihi bila sitrin wala hijab, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seizin kekuasaan dan kudrat Allah Subhanahu wa taala melihat bertemu dengan Allah Rabbul Alamin pada peristiwa Isra Mi'raj. Falamma ana awanu dhuhur syamsil jalal fi sama'il jalal, maka ketika telah mendekat tampaknya matahari kerasulan fi sama'il jalal, yaitu ketika akan lahir ke dunia langit ini, kharaja bihi marsumul jalil li naqibil mamlakati Jibril, maka keluar tanda-tanda kebesaran kepada malaikat Jibril alaihissalam suatu panggilan. Napa panggilannya? Ya Jibril, nadi fi sa'iril makhluqat min ahli al-ardh was samawat bit-tahani wal bisyarat fa innal musul mas'ul was sirrul maknun alladhi awjadtu qabla al-asya' wa ibdal al-ardh was sama' am kullu fi hadhihi al-layati ila abadi masrura ila abadi ummi masrura amla bil kauna umura aqulu yatiman wa zahiru wa ahla baiti tathira. Allah pun berfirman ketika hendak menurunkan benih cahaya yang sudah diciptakan ratusan tahun yang lalu, ya Jibril, saya berfirman Allah Subhanahu wa taala ketika akan memindahkan benih itu ke dalam rahim para manusia. Ya Jibril, nadi fi sa'iril makhluqat, berserulah pada seluruh lapisan makhluk Allah di seluruh alam, min ahlil ardi was samawat, dari seluruh penduduk langit dan bumi termasuk alamul malakut, bitahani wal bisyarah, dengan rasa gembira dan sambutan. Kenapa? Fa inna nurul mas'ul, karena sesungguhnya benih cahaya yang terpelihara, terjaga, wasirul maknun, dan rahasia Allah yang tersimpan, yang telah aku wujudkan sebelum aku menciptakan seluruh ciptaan, wa ibdalil ardi was sama, dan sebelum aku membentuk langit dan bumi, malam ini aku pindahkan cahaya tersebut
ila batni ummihi masrura, ke dalam perut ibunya yaitu Sayyidatu Aminah masrura, dalam keadaan riang gembira, amlahu bihil kauna nura, di mana aku, kata Allah, aku penuhi alam semesta ini dengan cahayanya. Akfuluhu yatiman, aku mengayominya dalam keadaan yatim. Wa utahhiru wa ahla baiti tathhira, dan aku sucikan ia beserta keluarganya tathhira, dengan kesucian yang sempurna. Ini semua merupakan kutipan dari hadis. Hadisnya niki tengene teng sarah ini wonten pinten-pinten hadis an Ka'ab al-Akhbar, wonten teng kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah. Rawahul Khatib Al-Baghdadi an Sahal ibn Abdullah At-Tusturi, wahiba nahwu an Ka'ab al-Ahbar. Banyak sumber-sumbernya yang menyatakan bahwa peristiwa seperti itu adanya. Tapi struktur kalimatnya ya ini tentu merupakan karya dari Syekh Abdurrahman At-Tibai. Sekali lagi, firman Allah yang disebutkan ya Jibril, nadi fi sa'iril makhluqat, dinangka ya min ahli al-ardi was samawat, diakhiri dengan ta, bitahani wal bisyarat, akhiri dengan ta, fa inna nural masud, diakhiri dengan nun, wasirul maknun, dan seterusnya, mengikuti apa istilahnya keindahan badiah. Dalam bahasa Arab disebut badi, yaitu keindahan bahasa Arab. Ini merupakan karya Syekh Abdurrahman At-Tibai. Beliau hanya melakukan dialog imajinatif antara Allah dan para malaikat. Dari mana sumbernya? Dari hadis. Hadis ketika Allah akan memindahkan cahaya itu ke dalam rahim para nabi, yang kemudian berakhir kepada penempatan cahaya itu ke rahim Sayyidatuna Aminah bintu Wahab. Itu Allah berfirman, ya Jibril, beritahukan kepada penduduk langit dan bumi dengan rasa kegembiraan dan lain sebagainya. Kemudian disusunlah struktur seperti ini. Jadi ini buatan ngarang struktur kalimatnya, tapi kandungannya merupakan intisari dari beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pancen Kanjeng Nabi dawuh bahwa ketika aku dilahirkan, Allah berfirman demikian. Allah berfirman kepada para malaikat memberitahu agar mereka berbangga dan seterusnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dari firman Allah yang demikian itulah kemudian berpindahlah benih cahaya yang telah diciptakan sebelum Allah menciptakan seluruh ciptaannya itu, kemudian dipindahkan dari rahim Ibunda Hawa terus sampai ke Rasul yang paling akhir, Nabi Isa alaihissalam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, kemudian sampailah kepada Ibunda Aminah bintu Wahab. Ketika sampai pada rahim Aminah bintu Wahab, kemudian berlalu yang kira-kira 9 bulan, fahtazal arsyul qaratan musyara wa zalal kursiyyu haibatan wa qara wa amtala'atil anwa wa tawala'atis samawati anwara wa dhajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Maka dalam keadaan yang demikian, ketika Rasulullah menjelang lahir ke dunia, fahtazal arsyu qaraban wastabsara, maka goncanglah arsy. Arsy itu menurut keterangan Kanjeng Rasul merupakan makhluk terbesar dari seluruh ciptaan. Lebih besar dari surga, neraka, alam semesta. Makhluk Allah tetap makhluk Allah yang paling besar. Kalau ada ungkapan hadis,
bahwa ketika seorang anak durhaka kepada orang tuanya, ihtazal arsy itu goncang. Kenapa? Gak kuat nanggung dosane wong sing durhaka kepada orang tua. Itu karena malapetaka. Ini arsy juga goncang ketika dunia diberi keindahan, diberi karunia oleh Allah berupa lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Arsy goncang. Jadi kalau arsy itu goncang, itu berarti ada peristiwa besar yang tidak hanya mengagetkan kalau kaget atau menggembirakan kalau memberita kegembiraan kepada malaikat, jin dan lain sebagainya, tetapi seluruh alam merasakan. Ketika lahirnya Rasulullah SAW, seluruh alam merasakan tentang peristiwa besar, yaitu kelahiran Rasulullah SAW. Fahtazal arsy, maka goncanglah arsy qaraban, karena senang, wastibsyaron, dan karena penuh kebahagiaan. Saking remene, saking senenge, saking sumringane, goncang arsy. Wazadal kursiyyu haibatan wa waqar, bertambahlah kursi Allah itu haibatan wa waqar. Wa talat samawati anwar, dan semakin terpenuhilah seluruh lapisan langit ini dengan cahaya. Wa qadjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfar, dan gemuruhlah alam malaikat dengan penuh tahlil, tamjid, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kepada Rabbul Alamin. Karena ungkapan seperti ini pada umumnya, walaupun tidak ada perintah dari siapa-siapa untuk menyesuaikan, ngerespon atau sekolah panjenengan soyo yang maca Quran, itu disunahkan merespon ungkapan yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya, misalnya ketika baca surat Al-Muluk, akhirnya apa? Faman ya'tikum bima'in ma'in. Apa kalau itu in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Coba apa pendapat kalau ternyata pada suatu hari seluruh sumber-sumber airmu kering dan dunia dilanda kemarau, tidak ada air sama sekali. Faman ya'tikum bima'in ma'in, siapa yang bisa mendatangkan sumber air? Ini Al-Quran. Nah, kita ini sunnah. Setelah itu pun misalnya tutup Quran, tapi sunnah. Allahu Rabbul Alamin. Ya, jawaban kita, ya Allah, Tuhan semesta alam. Ajaran ini Kanjeng Nabi ngoten. Misalnya membaca surat An-Nasr, ya An-Nasr wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka ketika telah tampak kemenangan agama Allah dan kemuliaan berduyun-duyunnya para manusia masuk ke dalam agama Allah, fasabbih bihamdi rabbik, maka panjatkanlah tasbih, panjatkanlah tahmid, fasabbih bihamdika wastaghfir, panjatkanlah istighfar, sesungguhnya ia Allah Subhanahu wa taala innahu kana tawwab, sesungguhnya Allah menerima taubat. Sunnahnya kita dia baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini ngerespon. Ini juga ketika Syekh Abdul Rahman At-Tibai bercerita tentang betapa agungnya peristiwa lahirnya Rasulullah SAW. Lalu arsy pun goncang. Seluruh ciptaan Allah menjadi merasa agung, terangkat derajatnya dengan kelahiran Rasulullah. Alam semesta pun terpenuhi dengan cahaya. Alam malaikat
gemuruh dengan tasbih, tahmid, tanda syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun turut bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita pun walaupun ini peristiwa sudah lewat, tapi untuk merespon perjalanan sejarah yang sedang dibaca, maka kita panjatkan tasbih, tahmid, takbir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam tazal ummu tara anwa'an min fakhrihi wa fadlihi ila nihayati tamami hamdihi. Selama Sayyidatuna Aminah bintu Wahab hamil, itu selalu melihat keistimewaan dan keluar biasaan sepanjang hamil. Misalnya ketika Rasulullah kandungan, ibunya itu melihat betapa kambing-kambing dan onta-onta itu mudah di dalam melahirkan. Kelahirannya mudah dan kok tambah banyak, tambah cepat. Para binatang yang melahirkan itu tulisannya ada di dalam Maulid Suduror, lebih jelas, lebih rinci. Anwa min fakhrihi wa fadlihi yang menunjukkan tentang keagungan dan kemuliaannya kanjeng Nabi. Malah wonten wong loro apa jenenge? Waras min barakati wa sa'adati hadzal imam. Walam tazal ummu tara anwa min fakhrihi wa fadlihi ila nihayati tamami hamli, sampai pada pungkasane kesempurnaan hamil Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Sayyidatuna Aminah menapa mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faral mastadda bil qalb, maka ketika terus menapa aqal itu perasaan, menapa perasaan akan melahirkan. Itu kalau untuk kaum ibu merupakan pengalaman yang paling berat. Wallahu alam kalau yang dirasakan oleh Sayyidatuna Aminah. Dan kalau saya catatan-catatan lain, beliau tidak merasakan apa-apa sebagaimana yang dirasakan oleh kaum ibu yang pengalaman melahirkan merupakan pengalaman yang terberat, yang paling termasuk menakutkan. Kenapa? Karena pun perjuangan antara hidup dan mati. Falamma istajaba bi'idni rabbil khalq wa wa'ad, maka lahirlah, maka melahirkanlah Sayyidatuna Aminah al-Habibah sallallahu alaihi wasallam, menikah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sajidan dalam keadaan bersujud, syakiran dalam keadaan bersyukur, hamidan dalam keadaan bertahmid, ka'annahul badru fi tamami, seakan-akan bayi yang lahir itu laksana rembulan dengan segala kesempurnaannya menerangi bumi dan seisinya. Niki nggih napa merupakan rangkuman dan ringkasan cuplikan dari berbagai hadis. Qala fil mawahib khabar an Ibnu Abbas wa fi anna sayyidatuna Aminah wada'athu thumma nadarat ilaihi wa wajadatu sajidan wa rafa'a isba'ahu ila as-sama' kal mutadarrid wal muttahil wa qala rawahu Abu Nu'aim. Nah, kita juz 1 halaman 21 dari kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah, syarah kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah. Kelihatan gresik kathah niki sing ngaji-ngaji kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah. Nang pondok-pondok niki. Nah, ini saat bahwa diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa ketika Rasulullah lahir dari rahimnya, Sayyidatuna Aminah melihat kepada janin yang sedang lahir, maka fawajadat sajidan. Sayyidatuna Aminah melihat, menemukan bayi tersebut sajidan dalam keadaan tengkurap sujud. Umumnya bayi kan nangis sajidan. Qad rafa'a
usba'i, mengangkat kedua belah tangannya ila sama, atau sujud lajeng kali dumon insyaallah kal mutadarri al mubtahil, seperti seorang yang dia pun ngerti menengadahkan kedua belah tangannya ke langit. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kelanjutan apa? Posisinya kan nopo? Orang semua tidak. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Monggo. Telah terbit dan menerangi kita semua al-badr, bayi yang laksana bulan purnama ke hadapan kita semua. Fakhtafat minhul budur, maka ketika bulan itu menjadi terang benderang, maka bintang-bintang dan semua yang terang di sebelahnya menjadi redup, karena tertutup oleh sinarnya bulan. Demikian pula ketika Rasulullah SAW lahir, maka menjadi kecillah semua makhluk, semua nabi dan rasul yang ada sebelumnya. Mithla husnik ma ra'ayna qattu ya wajh surur. Aku tidak pernah melihat bayi lahir yang menyerupai keindahan. Qattu ya wajh surur, sama sekali tidak pernah. Wahai wajah yang penuh kegembiraan. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Engkau merupakan matahari, engkau merupakan bulan purnama, engkau merupakan sumber cahaya, bahkan di atas segala jenis cahaya. Anta sirun wa ghali, anta misbahus suduri, ya habib ya Muhammad, ya arusal khafiqain. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Terus tiba niki nggih tambahan aslinya semata-mata untuk menghormat kelahiran, sejarah peringatan atau sejarah
kelahirannya Kanjeng Nabi. Itu si Waco di apa jeneng poin per poin. Kita lanjutkan dulu keterangan kelahirannya Kanjeng Nabi oleh Syekh Abdul Rahman At-Tibai. Wa wulida sallallahu alaihi wa alihi wasallam makhtunan biyadil inayah. Dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhtunan dalam keadaan sudah terkhitankan biyadil inayah oleh tangan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Ini juga apa metaforis istilahnya. Diriwayatkan ulida bil akhbar annahu ulida makhtunan masruran. Rawahu Ibnu Asakir wa Tabarani fil Awsat wa Abu Nu'aim al-Khatib wa Sahahu Ad-Diya fil Mukhtar. Dikata hadis makhulan dalam keadaan tercelai bikuhlil hidayah dengan celak hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa asyraqa bi baha'ihil fadha, maka menjadi teranglah seantero alam wa ta'ala al-kaun min nurihi wa adha, dan menjadi menjadi berkilauan keadaan dunia ini dari cahaya Rasulullah SAW wa adha, dan menjadi terang benderang. Ini apakah ini merupakan ungkapan yang memang bersifat fisik atau bersifat metaforis? Maksudnya metaforis ini merupakan kinayah. Yang dimaksud adalah bahwa alam menjadi terang ketika Rasulullah lahir, itu karena jelas ada pertanda terang menjelang bahwa beralihnya dari alam jahiliyah ke alam yang sempurna, yang berakhlakul karim, dari alam yang penuh kezaliman menuju ke alam yang penuh kesopanan, ke tata kerama, keluar dari alam penyiksaan, alam penyanyian berbagai makhluk. Anak kecil tidak dihargai, orang lansia disia-siakan, kaum wanita tidak ada harkat dan martabatnya. Dengan kelahiran Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bersabda, laula syuyukhun rukka wasbiyan rubba la subba alaikumul balaa subba. Kasih Kanjeng Nabi, laula syuyukhun rukka, andaikan bukan karena berkahnya para kakek-kakek yang sholat, yang sujud, yang membaca doa, wasbiyanur rubba, dan bukan karena berkahnya para bayi yang sedang disusui oleh kaum ini, wabahaimu ruta, dan bukan karena berkahnya binatang-binatang yang sedang diamon oleh para tukang amon. Andai kan bukan karena kasih Allah dan perlindungan Allah kepada mereka yang lemah itu, kakek-kakek, tua renta, nenek-nenek yang sudah tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Kalau bukan karena keberkahan para bayi yang tidak mengerti apa-apa yang sedang disusui oleh para kaum ibu, andaikan bukan karena kasih Allah terhadap mereka, binatang-binatang yang sedang dihalau, yang sedang menikmati rumput di perkebunan, la subba alaikumul balaa subba, saya Allah akan menjatuhkan siksanya kepada kamu sekalian. Kenapa? Lakon sing sehat-sehat, sing nom-nom, sing gagak-gagak, duwene mek takabur, duwene mek bangga, dikai rezeki, diakoni ini hasil kerjaan saya. Dikai panjang umur, tidak dirasa sebagai kesempatan untuk menambah ibadah kepada Allah, tapi dirasakan ini hasil olahraga, sehat, walafiat, dan sebagainya. Tidak dikembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu diciptakan ada, menjadi ada adalah karena tata kerama, ajaran serta norma-norma yang diperkenalkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya tidak ada itu.
yang namanya pernikahan tidak menjadi prioritas. Karena para wanita hanya dijadikan pelengkap hidup. Alhamdulillah menjadi. Padahal mereka begitu ajaran Rasulullah ada, disabdakan al-mar'atu imadul bilal, bahwa wanita itu tiangnya negara. Kenapa? Karena dari sanalah ditentukan generasi sesudahnya itu akan menjadi generasi yang baik atau yang buruk, tergantung pada ini tuh proses lahirnya para bayi. Kalau bayinya lahir dari perzinahan, lahir dari pendidikan yang tidak baik, dan seterusnya, maka otomatis alam ini akan menjadi rusak. Kenapa? Karena bayi-bayi yang lahir akan tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang tidak mempunyai kesopanan dan tidak dibekali oleh bekal fisik maupun rohani yang baik. Nah, demikianlah fungsi kelahiran Rasulullah SAW. Kalau dalam bahasa Al-Quran, yukhrijuhum minal dhulumati ila nur, yang mengeluarkan dari seluruh alam kegelapan, alam kekerasan, alam yang penuh gelap gulita, ila nur, kepada kehidupan yang penuh dengan cahaya, dengan tata krama, dengan kenyamanan itu. Wa dakhala fi aqdi ma bay'atihi man baqiya min al-khair kama dakhala fiha man mada awwal fadilatil mu'jizat bi khumudi nari fazis wa suquti syurufat wa rumiyat syayatin min as-sama'i bi syubil mukhliqat wa raja'a kullu jabbarin min al-jinni wa huwa bi sawlati sultanatihi dalilun khawid lamma ta'allaqa min sanun nur saqit lamma ta'allaqa min sanun nur saqit wa ashraqa min ba'i diya'ul lamih hatta urida 'ala al-maradi. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Mukjizat pertama yang tampak ketika Nabi kita lahir itu adalah dengan matinya api Raja Persia. Raja Persia yang menyembah api ketika Rasulullah lahir langsung mati. Ini menurut satu riwayat, walaupun hadisnya ini juga masih dalam persengketaan, tapi ini dinukil oleh Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Itu banyak beberapa maulid yang menyatakan itu, bahwa secara fisik dan secara kasat mata ketika Rasulullah lahir niku tampak ada memang cahaya yang menyinar tembus ke langit. Kemudian dari sinar itu menjadi reduplah, bahkan mati. Satu di antaranya adalah api Raja Persia yang biasanya menjadi alat sesembahan bagi kaum Parsi. Nah, ini. Walaupun enten sebagian kubalik di YouTube enggak, itu bantah. Karena Kanjeng Nabi lahir nyoto ono sinar nang langit menyinari kota Makkah sampai tembus nang bangsa Persia, bahkan mematikan nopo api yang jadi semua. Mulai diparani apa wong kafir. Nah, diparani digoleki sapa iki? Nggih wong boten ngerti siapa yang lahir, apakah jadi sebab terangnya dunia atau apapun. Ya sanggahan seperti itu belum tentu benar juga. Kenapa? Ya karena hanya dianalisa secara kasat mata mawon. Padahal kalau ingin menilai peristiwa itu sahih tidaknya bukan semata-mata untuk dengan olahan kata atau olah pikir, tapi diteliti dulu sanadnya, mata rantai hadisnya, rawi-rawinya, matanya, naskah atau teks yang dipindahkan dari ahli hadis satu yang lain. Nah, bagi Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai, ini saestu beliau mempercayai hadisnya sahih bahwa Rasulullah SAW itu sempat sinar yang keluar dari bayi yang lahir itu menyadari alam, menyebabkan matinya api kerajaan Persia.
yang biasanya disebar. Nah, insya Allah dalam kita terbikin kita sosok ini kita ini terus ya jadi surah buke insya Allah mungkin kalau panjenengan saya dengan rezeki mahabbatul rasul wa mahabbatul ali rasul wa syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam amin bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد